Wanita itu berani mengancamku dengan sepotong surat ini. Gil merobek kertas menjadi serpihan yang tak bersisa dan melemparnya ke udara. Jadi bagaimana Tuan? Gil memandang langit biru dari rooftop itu. Bahwa wanita itu bertemu denganku, tapi tidak di kantor Daisy Group. Cari tempat yang lain. Asistennya mengangguk. Sementara personal asistennya yang lain menunjukkan jadwal kegiatan Gil di hari itu. Tuan, ada meeting untuk proyek bersama BUMN. Ada juga laporan dana CSR yang menjadi masalah. Gil menarik nafas begitu dalam. Kita ke ruang meeting dulu. Saat makan siang aku akan bertemu dengan perempuan tertutup itu. Gil bergidik. Membayangkan wajah yang bentol-bentol. Bahkan bibir perempuan itu dower. Dia yakin tak sebrutal itu menyesap bibir saat bersama di malam itu. Dia pasti cuma memerasku. Justru Gil malah teringat sosok yang bersama dengannya adalah wanita berparas bak bidadari. Namun, sayang paginya dia mendapati wajah wanita itu seperti monster. Sementara itu Safiyah mondar-mandir di lobi kantor. Dia ditemani Marwah datang ke sana. Wah, apa nggak terlalu menekan tulisan tadi? Kamu bilang wajahku seperti monster pula. Kalau dia tidak suka denganku bagaimana? Dia kan tetap harus bertanggung jawab. Aku yakin dia pasti memikirkan reputasinya. Sebenarnya aku ingin berbicara dengan baik-baik. Membawa dia datang pada Abi dan Umi. Lalu kami menikah. Marwah memperbaiki kerudung merahnya. Tidak semua orang sebaik yang kamu pikirkan. Coba lihat sekarang akibat kamu terlalu baik. Netra bulat yang indah itu berembun. Di balik cadar hijau arminya, dia sadar telah menanggung dosa yang diketahui banyak orang. Asisten Gil mendatangi mereka. Bagaimana Mas? Tanya Marwah. Tuan Gil mengatakan, dia akan bertemu dengan Anda. Jadi kami harus menunggu di mana? Di tempat karaoke. Astagfirullah, Mas. Gak lihat teman saya udah pakai cadar begini. Saya juga lupa nanya tadi Tuan Gil mau ketemu di mana, tapi biasanya Tuan Gil suka karaokean kalau siang. Ya sudah ke hotel saja. La haula wala quwata. Marwah hampir mencekik leher pria setengah baya itu. Iya, saya akan pesan ruang VIP di restoran hotel. Pria itu nyengir. Banyak pasti banyak hutang makanya suka emosi. Safiyah menahan Marwah agar menjaga hati tetap dingin. Istighfar, wah. Jangan menambah masalah baru. Marwah hampir saja mengeluarkan jurus silatnya untuk membanting pria itu. Siang itu, Gil datang ke ruang VIP restoran Hotel Daisy. Dia menyingsing lengan ke meja putih. Menyampirkan jas hitam ke lengan kiri. Ada sekitar 5 orang yang terus mengikuti Gil. Rahang tegasnya semakin ketat saat mendapati ada wanita bercadar di dalam ruangan itu. Kenapa ada orang minta sedekah di sini? Mana perempuan itu? Gil mencari-cari wanita yang wajahnya bengkak itu. Itu saya. Suara lembut Safiyah sangat dikenal Gil. Gil mengisyaratkan anak buahnya untuk membawa Marwah keluar di tempat itu. Astagfirullah, Mas Pak, Bang. Itu temannya saya mau diapain? Kita tidak boleh berduaan. Kan belum sah. Safiyah hendak pergi. Gil langsung melempar uang yang ada di koper itu pada Safiyah. Ini yang kamu mau. Pergi dari hidupku. Jangan pernah mengancamku. Lagi pula aku tidak akan pernah menikah dengan wanita jelek sepertimu. Safiyah mematung saat mendapat perlakuan yang sangat menghina martabatnya sebagai perempuan. Aku tidak butuh uang, anak ini butuh figur seorang ayah. Jangan pernah bermimpi menjadi istriku. Terima uang itu atau kamu akan mati karena berani mengancam El Gil Natanio.
Gil pergi dari ruangan itu dengan wajah murkanya. Rasanya tulang-tulang Safia copot dari tempatnya saat ditetap oleh Gil. Ancaman Gil lebih mengerikan dari azab yang didapatkan sekarang ini. Gelapnya langit dipenuhi bintang menjadi suatu keuntungan di malam itu. Gil menyuruh orang untuk menutupi mata Kaluna tunangannya. Kalian mau bawa aku kemana sih? Kaluna hanya tahu dia dibawa ke rooftop gedung pencakar langit milik Daisy Group. Angin berhembus kencang saat Kaluna tiba di rooftop itu. Aroma daging sapi premium dan bunga yang segar meliuk di udara. Suara helikopter mulai terdengar dekat. Gil. Kaluna menutup mulutnya dengan tangan saat kain hitam yang menutupi matanya terbuka. Gil turun dari helikopter itu membawa buket bunga baby Breat kesukaan Kaluna. Saat helikopter itu terangkat, ada spanduk yang menjuntai bertuliskan "Will you marry me?" Gil dengan setelan jas warna kaki berlutut di depan sang tunangan. Kaluna tak menyangka Gil mengirimkan gaun warna kaki selutut ternyata punya tujuan. Matanya berkaca-kaca. Sayang. Gil mendongak sambil membuka kotak warna merah berisi cincin dengan permata bongkahan berlian. Aku ingin kamu menerima lamaranku untuk yang terakhir kali aku memintanya. Kaluna menggigit bibir bawahnya. Ia seringkali memperbaiki rambut panjang sesiku yang menamparkan wajah. Menatap meja yang penuh makanan di rooftop yang berhiaskan bunga mawar merah. Aku. Kaluna memejamkan mata. Impian Kaluna memang menjadi istri konglomerat seperti Gil. Namun, di satu sisi dia tidak bisa meninggalkan karirnya yang sedang berada di puncak. Siapa yang tidak tahu dengan Dr. Kaluna? Sayang. Aku. Kaluna mengangkat Gil untuk berdiri saja. Kita makan malam dulu. Aku akan menjelaskannya padamu. Gil membuang napas dinginnya dengan kasar. Berkali-kali Luna. Dia menghempaskan bunga baby Breat itu. Ini bukan yang pertama kali kamu menolak menikah denganku. Aku belum siap. Lagi pula karirku lagi naik-naiknya sekarang. Aku tidak memaksamu untuk berhenti bekerja. Untuk apa kita tunangan, tapi tidak ada ujungnya. Aku selama ini sudah sabar menunggumu. Kaluna hening. Dia tak percaya Gil meninggikan suara padanya. Kenapa kamu bisa seemosional begini? Aku bukan memutuskan hubungan kita. Hanya saja aku belum siap menikah. Aku tidak mau hamil, punya anak begitu cepat. Nanti tubuhku jelek. Gil menggelengkan kepala. Mata almondnya sudah berair. Ini yang terakhir kali aku bertanya denganmu, Kaluna. Kaluna menahan gigilnya saat ditusuk hembusan angin malam. Apa kamu tidak ingin menikah denganku sekarang? Kaluna tertunduk. Maafkan aku Gil. Karirku sedang bagus-bagusnya. Aku tidak ingin menikah dalam waktu dekat. Gil membalikkan meja itu. Hingga semua makanan dan wadahnya berdencing hebat. Dia meninggalkan Kaluna dengan rasa marah, kecewa, dan sakit hati yang luar biasa karena terus ditolak untuk menikah. Suara azan subuh membangunkan Safia. Dia meringis saat perutnya terasa lapar. Ya Allah, aku harus bagaimana sekarang? Safia terpaksa tinggal di kos lamanya. Sementara uang sewa jatuh tempo 2 hari lagi. Dia juga hanya membeli mie instan untuk bertahan karena susah untuk mencari pekerjaan. Ia tak mau merepotkan Marwah. Tok, tok, tok. Siapa yang datang subuh-subuh begini? Safia menutup wajahnya dengan cadar. Saat membuka pintu, manik hazel milik Safia membesar. Membidik sosok atletis yang memukau lewat rahang tegas, hidung bangir, dan alis tebalnya. Mas Gil. Safia pucat karena takut Gil akan menyeretnya untuk menghilangkan makhluk mungil di dalam perutnya. Aku akan menjauhimu. Tolong jangan sakiti kami lagi.
Tubuhnya gemetar. Aku akan menikahimu. Apa? Gil menahan pintu kayu yang kusam itu. Iya, aku akan menikahimu. Tapi dengan syarat. Syarat apa? Safia duduk di dalam mobil mewah itu bersama Gil. Gil menatap kabut subuh yang pekat di depan kos itu. Matanya masih bengkak. Itu keputusan yang sulit untuk dilakukan, tapi ia terpaksa. Aku akan menikahimu. Hanya 1 tahun. Aku hanya menginginkan anak itu sebagai pewarisku. Apa? Bahu Safia merosot mantap pria beraroma tabako. Gil menatap wanita yang dianggapnya seperti ninja hitam. Namun, mata itu sangat teduh dan begitu indah dengan bulatnya yang sempurna. Satu lagi. Aku tidak ingin pernikahan ini diketahui oleh orang siapapun. Oh, satu lagi. Aku lupa. Tetap tutup wajah jelekmu di depanku seperti ini. Aku pasti akan muntah saat melihat wajahmu. Lutut Safia lemah saat mendengar persyaratan dari Gil. Astagfirullah mas, kamu mau mempermainkan pernikahan. Untuk apa kita menikah hanya untuk bercerai? Kamu budek. Gil kini melotot tajam. Aku hanya menginginkan pewaris. Lagi pula aku yakin anak ini pasti akan tampan atau cantik karena wajahku yang tampan. Huek. Rasanya Safia ingin muntah dengan kenarsisan Gil. Kamu harus melihat wajahku kalau begitu. Tidak. Aku akan pingsan kalau mengingat wajahmu yang mengerikan itu. Wajahku waktu itu terkena alergi. Aku tidak bisa makan seafood. Jadi bengkak. Sudahlah. Kenapa jadu bahas wajah? Sampai mati pun aku tidak akan tertarik dengan perempuan jelek sepertimu. Subhanallah. Safia tampaknya harus lebih banyak bersabar dengan lidah tajam Gil kalau sudah menikah. Tapi aku tidak mau menikah siri. Anak kita harus punya akta lahir. Itu tidak masalah, tapi kita akan menikah selama 1 tahun. Dan jangan bilang pada siapapun tentang pernikahan kita. Safia bungkam sejenak. Dia merasa masih punya waktu 1 tahun untuk mengubah keputusan Gil. Ia yakin akan bisa menaklukkan ayah dari anak yang dikandungnya. Baik, aku setuju. Safia tak ingin dicap menjadi wanita pembangkang. Gil bisa melihat keindahan senyum di mata Safia yang bak bidadari. Namun, dia masih percaya jika Safia punya wajah yang buruk rupa. Tapi aku ingin orang tuaku tahu tentang kamu, Mas. Terserahmu saja. Gil kembali dingin setelah kesepakatan mereka sesuai negosiasi. Aku akan mencantumkan kesepakatan kita dalam pasal-pasal nanti. Ingat kesepakatan ini bermuatan hukum dan berakte notaris. Di balik cadar itu Safia menelan ludah. Dia memang belum mencintai Gil, tapi seorang perempuan mampu mencintai pria dari 0% ke 100%. Sementara pria yang Safia kenal dulu pernah menghancurkan karena cinta dari 100% lalu hanya tinggal 0%. Ia tak mau mengingat masa kelamnya. Tunggu apa lagi? Gil menyuruh anak buahnya membuka pintu. Kita akan menikah besok. Apa? Kenapa begitu cepat? Mobil itu melaju begitu saja saat Safia sudah turun. Wanita bercadar itu hanya bisa menghela napas. Hari pernikahannya Safia terisak di bahu Marwah. Sudahlah mungkin Gus Ilham gak mau jadi wali nikah kamu karena dia. Apa? Potong Safia. Abi selalu menuntut anak-anaknya. Termasuk aku untuk jadi sempurna. Aku tahu kesalahanku sangat besar, aku mengakui diriku pendosa. Tapi kenapa Abi menyerahkan semuanya pada wali hakim? Dia tak mau menikahkanku. Kenapa? Marwah juga berembun matanya kala merasakan nasib Safia yang menanggung beban dosa yang paling besar. Nona, Tuan Gil sudah datang. Dia menunggu Anda di mobil.
Safiyah menghapus air matanya. Sini aku dandankan sedikit. Tidak perlu wah. Dia memintaku untuk tidak memperlihatkan wajahku ini sampai kami berpisah nanti. Hah, kenapa? Marwah melotot menatap Safiyah yang mengenakan gaun putih dan cadar putih. Kok berpisah? Safiyah puas menahan debit air matanya yang terus meronta minta keluar. Rugi banget tuh CEO. Padahal calon istrinya seperti bidadari begini. Ya Allah, Mas Gil ini perlu kamu godasa. Kalau saja dia tahu kamu kembang desa dulu. Ekem. Supir itu membuka pintu ruang. Tamu. Aku pergi dulu. Nanti aku kabari lagi. Bilang sama Umi. Aku baik-baik saja. Aku harap Abi bisa memaafkanku suatu hari nanti. Suara Safiyah masih parau karena keluarganya tak mau menerima kekurangan dia. Pintu bagian penumpang Rolls Royce putih terbuka. Gil tetap menatap lurus ke depan. Masuk, cepat. Suara Gil begitu tegas dan tinggi. Gil menghela aroma bunga yang segar saat Safiyah duduk di sampingnya, tapi hati itu masih bersemayam nama Kaluna. Tanda tangani surat kesepakatan itu. Gil melempar map merah. Mata Safiyah masih saja sembab, tapi bulu lentiknya kian basah saat membaca semua persyaratan itu. Apa kita akan benar-benar berpisah setelah 1 tahun menikah? Dan aku harus pergi dari hidupmu. Kenapa? Sudah aku bilang. Aku hanya butuh pewaris. Tapi anak ini butuh sosok ibu. Pewarisku tidak perlu tahu kalau kamu adalah ibunya. Dia hanya akan tahu Kaluna yang menjadi ibunya. Apa? Tunanganku tidak ingin punya anak. Aku butuh pewaris. Mengerti? Manik Hazel yang indah itu menjadi lebih suram ketika mendengar fakta dari mulut calon suaminya. Kamu jahat sekali, Mas. Teruslah berpikir seperti itu. Lebih baik kamu membenciku. Jangan berharap apapun. Safiyah terus memegang tasbih. Berzikir untuk menenangkan hati. Sungguh ia ingin menjerit menangis mendengar kesepakatan itu. Diamlah. Jangan menangis. Sebentar lagi kita akan tiba di Goa. Tidak perlu ada resepsi atau pesta. Kamu mau kita menikah? Secara agama bukan. Kenapa kamu tidak jawab pertanyaanku? Astagfirullah Mas, tadi kamu suruh aku diam. Tidak usah menangis. Kenapa kamu sering menyebut astagfirullah? Kamu pikir aku setan? Rasanya Safiyah ingin terbahak dalam tangis. Kamu Islam kan Mas? Memangnya Gua mau menikahkan kita kalau beda agama? Dasar bodoh. Tidak ada yang menarik dari Gil menurut Safiyah. Gil sosok yang narsis, sombong, angkuh, buta agama pula. Hanya satu kelebihan Gil tampan bak Nabi Yusuf yang membuatnya menjadi Zulaiha hingga terjadi malam itu. Kenapa diam? Kamu mau berdoa lagi? Kamu ini membuatku seperti orang yang tidak tahu agama saja. Mas udah sunat kan? 2 bola mata almond milik Gil melotot. Tidak sopan sekali kamu bertanya seperti itu. Safiyah jadi serba salah di dekat Gil. Dia diam salah. Bertanya pun salah. Wajar dong Safiyah bertanya. Soalnya Safiyah yakin pria arogan itu agnostik yang buta agama. Ini penting loh dalam agama Islam. Mas itu imam dalam rumah tangga. Kamu mengubah namaku jadi imam. Astagfirullah Mas. Kamu lebih parah dari mualaf. Aku jadi ragu kamu Islam. Safiyah menoleh ke samping. Dia mungkin akan sangat kelelahan menghadapi Gil saat menjadi suaminya nanti. Gil memang tumbuh dalam kemewahan dan kasih sayang yang berlimpah. Namun, keluarga mereka cenderung Islam moderat. Lagi pula Gil lebih banyak menghabiskan waktunya di luar negeri sejak SMA. Tuan kita sudah sampai di Goa, lapor sang supir.
Suruh orang-orang kita untuk berjaga di sekitar sini. Jangan sampai ada wartawan atau orang yang mencurigakan. Kalau ada berita yang tersebar, kepala kalian menjadi taruhannya. Safiyah merinding mendengar ucapan Gil. Tiba-tiba ponsel Gil berbunyi. Kaluna. Halo, ada apa? Gil lekas keluar dari mobil itu. Mas mau kemana? Safiyah memekik mengetuk pintu mobil sedan di belakangnya. Gil menyuruh anak buahnya buru-buru pergi karena Kaluna mengalami kecelakaan mobil. Mas, kita akan menikah. Kenapa kamu pergi? Safiyah terduduk di rumput halaman kantor urusan agama yang sunyi. Nona. Anak buah Gil menghampiri Safiyah. Apa Mas Gil membatalkan pernikahannya denganku? Kenapa? Tanya Safiyah dalam isaknya.